Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Setelah sekian lama gue nggak bikin kontenan lagi, sekarang kita mulai lagi bikin konten. Konten kali ini gue bakal ngomongin tentang Vespa. Tapi bukan sekedar Vespa, gue bakal ngomongin tentang beberapa perbedaan modifikasi dalam sektor mesin. Kita lihat dari konten lagi. Kita lihat dari Vespa yang pertama. Nah, Vespa yang pertama ini kalau kita lihat, dia masih menggunakan karbu duduk yang biasa dengan model sistem isepan tanpa membran. Ini adalah pakem yang dikeluarkan dari Vespa. Seperti ini. Pokoknya ini pure apa adanya standar. Kalau kita lihat perubahan di sini adalah di koil. Ini apa nih? Kapasitor. Kapasitor koilnya sini. Apa ada dua koil? Gue nggak tahu karena ini bukan Vespa gue. Ini Vespanya Gilang. Yang gue bicarakan bukan itu, tapi sektor bagaimana crankcase menerima asupan dari si karburator. Pertama ini. Yang kedua, ini kebanyakan yang dianut sama modifikator Vespa. Ketika isepan udah kena atau kita memilih sebuah budget menggunakan karbu Jepangan, tapi tidak banyak mengubah dari struktur si crankcase itu sendiri. Seperti ini. Jadi dengan menggunakan intake susun seperti ini, ada beberapa mekanisme. Yang pertama, sekedar dipakai aja, tetap menggunakan isepan lagi. Yang kedua, udah dipakein membran seperti yang di depan kita ini. Di depan kita ini dia udah pakai membran Vivos 4. Intake-nya seperti ini, karbunya Jepangan. Kebetulan pakai PWK. Masalahnya, di sebagian motor Vespa ini terjadi seperti di motor yang kuning ini. Ini motor Wira kebetulan, gue jajarin di sini. Dia dalam posisi tertentu suka mentok nih, si bodinya ini. Dan anehnya di beberapa motor yang lain yang nggak mentok. Jadi kalau yang tahu kenapa mentok dan enggak, tolong komen di bawah. Kita di sini sharing. Jadi konten ini bukan gua ngajarin, tapi hanya sekedar bercerita dari pengalaman ke pengalaman. Ya, inilah yang seperti ini. Ketika kita maju ke tahap yang berikutnya lagi, dari intake susun kita ke sini. Nah, kalau bisa dilihat, nanti kamera nge-shoot itu lebih tinggi dan di sini karburator lebih rendah. Lebih rendah. Kenapa dia seperti ini? Karena sudah semi direct. Apa perbedaannya intake susun dengan semi direct? Kalau semi direct itu setengah atau sebagian dari si membrannya itu sudah masuk ke semakin dekat ke kerak as. Jadi semi direct. Konsekuensinya kalau kita pakai yang intake susun, kadang-kadang bensin tuh nggak bisa habis karena posisinya tinggi di atas titik crashnya si tangki bensin. Nah kalau ini tanpa bantuan membran pompa bensin pun biasanya tidak masalah karena posisi si intake bensin lebih rendah dari habisnya tangki bensin itu sendiri. Kayak gini. Dari dua motor ini perbedaannya seperti apa? Kalau berbicara satu lebih kencang, satu enggak, sebenarnya itu kembali lagi siapa yang nyeting motornya dan konfigurasinya seperti apa. Tidak bisa dijadikan satu pakem, oh ini pasti lebih kencang. Kita mau rubah nih karburator pindah ke bawah sekalipun, kalau emang nyetingnya nggak ketemu ya, gimana mau enak motornya. Intinya seperti itu. Ini juga sama, ini membrannya kalau nggak salah pakai racking. Tergantung request ya, bisa pakai racking, bisa pakai Ninja, dan lain-lain. Karbunya tetap kita teman-teman satu tongkrongan pakai PWK karena buat gua untuk kebutuhan touring, untuk settingnya kita udah terbiasa pakai PWK, jadi kita tetap pakai ini. Setelah yang satu ini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang karburatornya ngadep ke belakang. Yuk kita lihat, itu namanya direct intake. Ini kebetulan PS gua, PS TV, nonsen. Dia sudah menganut direct intake. Nah, perbedaannya sama yang sana, nanti mungkin bisa di close up. Itu ngadep ke depan si karburator corongnya, yang ini menghadap ke belakang. Perbedaannya direct intake itu si membran semakin dalam lagi. Semakin turun lagi, semakin direct ke piston. Tidak melalui si crack as. Jadi jarak dari asupan udara dan lain-lain ke dalam piston tentunya lebih dekat. Maka dibilang direct. Itu semi direct. Yang semi direct ini sebenarnya mengopi dari crankcase-nya si Malossi. Gue juga pakai kan. Malossi VR1 ya kayak begitu. Direct intake ini dari pengalaman gue pribadi
Jadi dua motor ini yang garap ya ZM. Yang gue rasakan perbedaan di dua motor ini, yang direct intake lebih spontan, tapi tidak bisa disandingkan secara head to head. Karena dua motor ini punya bobot rasio yang berbeda. Ini gue pakai rasio Excel, yang biru tadi pakai rasio Strada. Jadi secara top speed tentu dia menang, secara tarikan awal tentu ini menang. Jadi kita jangan berbicara, kalau membandingkan sebuah mesin itu harus dalam konfigurasi yang sama, baru kita bisa bicara settingan mana yang lebih baik. Itu menurut perspektif gue pribadi. Jadi ini dia. Yang satu lagi sebenarnya mirip sama ini, dan itu udah di konten sebelumnya gue udah ngomongin hal itu ya. Ada di sebelahnya, ini si Hellboy. Tapi kalau si Hellboy ini, konsep modifikasinya sudah terlalu ekstrim. Kalau kita bisa lihat keempat motor yang tadi kita lihat, si bloknya itu ngadepnya tidur, sleeper engine. Jadi blok ini tidak menghadap ke atas, tapi menghadap ke depan. Itu bawaannya mesin Vespa large frame, seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah menjadi seperti ini, yang terpakai itu tinggal segini, dari bagian kerak as sampai ke bagian rasio. Selebihnya kita potong, ditutup, dicor. Bagian sini kita cor, disesuaikan dengan blok yang mau kita pakai. Bloknya orang bisa pakai macam-macam, terserah. Dan kebetulan si Hellboy ini gue pakai Inot dengan seher 68. Dia seperti ini. Dan dia tetap direct intake, cuman posisinya yang berbeda kalau dibandingkan dengan yang si PSTV tadi. Tapi sama-sama direct intake. Karena dia banyak mengopi dari si Ninjanya itu sendiri, si mesinnya. Kita aplikasikan ke dalam mesin Vespa. Karena dia butuh silinder yang lebih besar, jadi karbunya pun lebih besar. Secara estetik tentunya ini lari jauh dari pakem atau bentuknya Vespa ya. Cuman buat gue pribadi Vespa itu kan kebebasan ya. Lu bebas banget mau mengekspresikan diri lu ke Vespa gitu loh. Mau bergaya seperti ini, mau bergaya seperti itu, ya bebas. Vespa kita, ya terserah kita. Yang penting kita tetap bervespa bersama. Itulah yang pengen gue bahas hari ini sebenarnya sih. Hanya tentang perbedaan modifikasi mesin-mesin di motor Vespa. Jadi itu aja yang bisa gue sharing buat konten kali ini. Gue hanya bercerita sedikit tentang beberapa modifikasi dalam mesin Vespa. Apa kekurangan dan kelebihannya, semua mungkin kita bisa bahas di konten berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.